sedangkan ini saya coba simplify, saya coba sederhanakan. Otak prefrontal cortexnya itu seakan-akan shutdown. Contoh misalnya, apa namanya? Mungkin contohnya agak triggering, agak men-trigger. Mudah-mudahan nggak ada yang ke-trigger ya, tapi jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Misalnya ada orang mau bunuh diri. Ini kasus nyata ketika ada seseorang yang mau bunuh diri waktu itu di live di Facebook gitu ya. Dia curhat terus dia akhirnya bunuh diri. Kalau saya nggak salah ingat, dia merasa sedih karena ditinggal sama pasangannya selama sekian belas tahun nikah dan dia berpikir nggak ada yang besok nggak akan bahagia lagi. Gue nggak akan bahagia lagi, besok nggak akan lebih baik dibanding hari ini. Gue nggak akan bahagia lagi tanpa dia. Gitu. Ya, gue nggak akan bahagia lagi tanpa dia. Kayak dia curhat di Facebook, salahnya curhat di Facebook ya kan, orang-orang kan netizen itu kan kita nggak tahu mulutnya. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya kalau saya nggak salah ya. Nah, pada saat itu amigdalanya aktif tuh teman-teman. Wah, emosional. Ketika kita ingin mengaktifkan prefrontal cortex ya untuk menjadi lawan buat amigdala, kita mengaktifkan otak berpikirnya sebenarnya. Kita latih dia untuk mempertimbangkan kembali. Kita latih dia untuk mempertimbangkan kembali. Kita latih dia untuk mempertimbangkan kembali. Misalnya ini contoh aja. Misalnya dia datang ke psikolog. Mungkin akan ditanya, oh terus apa namanya? Memangnya kamu kenal sama pasangan kamu udah berapa lama? Misalnya dari umur 25 misalnya nikahnya. Kenalnya dari umur 24. Oh gitu. Jadi kamu dari kecil sampai 24 sedih terus ya gitu. Ya enggak lah. Gimana masa SMA kuliah kamu ya happy gitu. Mereka kamu bilang kamu nggak akan bahagia lagi tanpa dia. Sebelum kamu nikah, kamu bahagia juga nggak? Bahagia sih mas. Gitu. Nah itu contoh sederhana aja. Jadi ketika kita emosional, seakan-akan otak kita dibajak dan membuat kita akhirnya jadi nggak berpikir rasional. Seakan-akan nggak akan bahagia lagi kita tanpa dia. Bahwa masa depan itu benar-benar sejelek itu, udah pasti gue akan hancur, gue akan bahagia. Padahal sebelum ketemu istrinya, dia bahagia-bahagia aja gitu. Ya enggak? Atau mungkin kalau kita tanya lagi lebih lanjut, oh, kalau misalnya dibandingin dari apa selama menikah lebih banyak happy-nya apa sedihnya mas, apa berantemnya lebih banyak berantemnya mas gitu. So jadi sebenarnya mas lebih bahagia ketika menikah atau sebelum menikah. Misalnya ya ini contoh sederhana aja. Meskipun nggak bisa kita pakai juga cara pertanyaan itu nggak bisa kita pakai plek-plekan gitu ke orang lain karena setiap orang kan ceritanya beda. Gitu. Pada saat itu kita ngajak dia mempertimbangkan kembali, makanya saya sebut tadi otak pertimbangan prefrontal cortex ini. Mempertimbangkan kembali itu termasuk banyak hal, misalnya kita mempertimbangkan dua hal, kita mengingat masa lalu, kita mengubah pemaknaan dari masa lalu, kita apa namanya mengambil keputusan dari situasi, kita mencoba mengubah sudut pandang kita, itu prefrontal cortex banget. Gitu. Kalau secara that's why kenapa saya sebut CBT itu salah satu yang paling evidence based karena memang CBT itu langsung menyasar bagaimana CBT itu by the way cognitive behavioral therapy, salah satu metode dari psikoterapi ya. Langsung menyasar bagaimana kita memaknai situasi, bagaimana prefrontal cortex ini bekerja. Ada seseorang yang takut sama hantu misalnya. Dia takut sama hantu, dia berpikir akan ada hantu. Dia takut ketika dia di kamar dia sendiri gelap, dia berpikir akan ada hantu yang muncul, falak bawa pisau mau nusuk dia gitu. Pada saat itu otak emosinya aktif, otak prefrontal cortexnya seakan-akan shutdown, dibajak. Ketika kita latih dia mempertimbangkan kembali idenya itu, aktiflah prefrontal cortexnya, aktif prefrontal cortexnya, amigdalanya itu terkontrol. Gitu. Amigdalanya lebih turun ketika prefrontal cortexnya aktif. Misalnya, oke takut sama hantu, emang kamu tinggal di sini udah berapa lama? Dari kecil mas pernah ngeliat hantu di rumah kamu? Belum pernah. Orang tua kamu pernah cerita ada hantu? Nggak pernah. Pernah ada yang nyenggol kamu gitu di sini atau barang pecah sendiri? Nggak pernah. Apa yang buat kamu yakin? Dari kecil sampai sekarang kamu 17 tahun ya nggak ada apa-apa. Apa yang buat kamu yakin sekarang dia muncul? Ya juga ya mas gitu. By the way ini kasus nyata ya. Bukan hantunya tapi pasien.
Tapi kalau misalnya kita takut di kuburan, ya wajar dengan kuburan. Nah, ini kan rumah sendiri, kita dari kecil nggak ada apa-apa, gitu. Gitu ya, karena menurut Epictetus, kita tuh terganggu tuh karena sudut pandang kita, point of view kita. Dan yang dirubah adalah point of view kita. Bagaimana kita mengubah sudut pandang, mengubah pemaknaan, dan itu prefrontal cortex banget. Salah satunya, meskipun dia terlibat banyak bagian, tapi yang paling krusial itu adalah prefrontal cortex. Semoga menjawab. Ada pertanyaan dari Mas Joko. Apakah anak yang autis dapat hidup normal dengan kemampuan yang kurang dalam hal kontrol emosi atau tidak peka terhadap lingkungan? Oke, anak autis, kan sekarang autis itu sebuah spektrum ya. Artinya dia seperti apa ya, seperti bertahap gitu ya, bukan bertahap ya, spektrum tuh ada yang dari yang ringan sampai yang berat, maksudnya gitu lah. Kalau misalnya dia berat, spektrum yang berat gitu ya, artinya sebenarnya dia bisa, yang bisa kita manfaatkan, maksimalkan adalah bagaimana dia bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dia sampai hidup normal, sebagaimana orang pada umumnya, walau alam saya nggak begitu expert di bidang autis, tapi setahu saya sih nggak bisa kalau yang sudah berat ininya. Kalau ada lagi nih, datang lagi satu lagi. Kalau yang udah berat ya, spektrum berat. Tapi kalau yang spektrum ringan, seperti spektrum ringan tuh kalau nggak salah Asperger ya, itu masih bisa hidup normal, dalam artian hidup normal, dia masih bisa sekolah, masih bisa bersosialisasi meskipun terbatas ya. Karena kan yang kemampuan yang autis itu kan bermasalahnya di kemampuan sosial ya, ketika dia nggak bisa memahami ekspresi. Nah, persis tuh kayak film It's Okay Not to Be Okay. Nah, yang film Korea tuh kayak gitu. Jadi dia perlu belajar bagaimana berekspresi. Dan mungkin aja ketika di film itu dia belajar dari kartu terus dia akhirnya bisa paham, mungkin aja, tapi kan terbatas juga gitu. Gitu ya. Walau alam saya nggak begitu ngedalamin Mas Joko mengenai autis. Tapi setahu saya tergantung spektrum ya. Kalau spektrumnya ringan itu masih bisa kita maksimalkan gitu. Oke, kalau dengar suara bocil-bocil harap dimaklumi ya. Oke, lanjut. Dari Mbak Syifi, izin bertanya Kak, bagaimana respon fisiologi khususnya di otak menghadapi stres? Oke, di Manenben kita banyak tuh beberapa episode mengenai stres, sama saya bahas sama Insan. Rekan saya, kolega saya yang lagi kuliah di Belanda ya, dia lagi kuliah neuroscience. Stres, minimum stres itu ada dua, paling nggak mengaktifkan dua sistem. Pertama, sistem sistem hormon dan sistem saraf ya. Sistem saraf itu maksudnya adalah saraf simpatik dan saraf simpatetik. Yang kedua adalah kortisol, hormon kortisol. Jadi ketika kita mempersepsikan situasi sebagai situasi yang bahaya, aktif tuh dua sistem stres kita, yaitu sistem endokrin yaitu hormon kortisol, yang dua adalah nervous system yaitu sistem saraf otonom yaitu simpatik dan parasimpatik. Simpatik itu yang jantung kita tiba-tiba berdebar, yang keluar tuh hormon chemical adrenalin lah. Itu jantung kita berdebar, otot kita jadi tegang, nafas kita jadi terengal-engal. Jadi kita lebih siap menghadapi stres, atau bahasanya fight or flight. Sekarang ada juga dibilang freeze, fight or flight. Berantem atau terbang atau nge-freeze. Kayak blank gitu, diem. Nah, itu pertama-tama yang aktif, yang lebih cepat itu adalah reaksi sistem saraf, impuls saraf. Gitu. Itu yang mengaktifkan tadi sistem saraf simpatik tadi. Yang keluar adalah adrenalin. Itu cepat, tiba-tiba kita deg-degan, duduk gitu. Tapi ketika stresnya itu kronis, maksudnya jangka panjang, pedal gasnya diganti jadi kortisol. Nanti kortisol mulai keluar juga, hormon kortisol. Gitu ya.
Nanti kalau mau tahu lebih lanjut mengenai stres, itu bisa tonton di Mind and Brain di YouTube kita atau di podcast ada beberapa mengenai stres. Terus aja stres gitu. Itu udah bahasan saya sama Insan. Mas, ada yang anonim nih nanya. Oke. Oke, boleh. Jadi pertanyaannya, izin bertanya Kak, kalau anak yang mendapatkan kekerasan dari pengasuhan orang tua, kekerasannya bentuk verbal, fisik maupun psikis, apa indikatornya jika otak anak tersebut mengalami kerusakan dari perilaku orang tuanya, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kalau misalnya, baik lagi kalau rusak atau enggaknya, itu perlu di brain scan, perlu ke dokter. Mungkin rusak, mungkin aja kalau misalnya terjadi benturan gitu ya, dibentur di kepalanya terjadi trauma, dibenturkan gitu ya, mungkin aja terjadi kerusakan. Dalam artian mungkin ada pendarahan dan seterusnya, ada geger otak ringan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau sifat